Rianti panik saat Nando menemukan bukti kalau wanita yang mencelakai Saleha itu bukanlah ODGJ, melainkan orang suruhan dari Rianti. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Kamis 27 Juni 2024. Gila, parah banget ya. Bisa-bisanya masih aja terus-terusan dua nenek lampir ini berusaha sekali untuk bisa membuat Saleha menderita. Apa sih yang ada di pikiran sama hati mereka ini ya? Dikasih kekuasaan, dikasih harta yang banyak, udah nih dari Tuhan. Tapi masih aja merasa belum bersyukur dan merasa belum puas. Gila banget ya, parah banget nih dua nenek lampir ini. Coba aja ya kalau dua nenek lampir ini gak ada di sinetron Saleha. Pastinya sekarang Saleha dan Nando sudah menikah dan tidak ada yang membuat mereka tuh jadi ya terpisah-pisah seperti ini, membuat mereka jadi sering banget salah paham dan membuat mereka jadi sering banget menderita. Itu semua gara-gara siapa? Ya gara-gara dua wanita ini. Lagian kalau dipikir-pikir ya, si Bu Siska ini apa sih yang ada di pikiran dia? Isabella aja di saat tahu kalau Nando itu cinta mati sama Saleha, dia aja legowo kok untuk menerima itu semua. Bahkan dia memberikan surprise kecil-kecilan untuk Saleha dan Nando agar mereka tidak lagi salah paham dengan apa yang terjadi sebelumnya, karena Isabella meminta bantuan Nando terus-menerus. Dan terbukti kan guys kalau Isabella itu sebenarnya ya udah, emang dia suka sama Nando, tapi ya dia juga menerima kalau memang Nando sukanya sama wanita lain. Emang dia sedih karena memang dia merasa ya cemburu pastilah ya, karena memang kan dia suka sama Nando. Tapi di saat orang yang kita sukai ternyata menyukai orang lain, ya siapa yang gak sedih, siapa yang gak merasa menangis. Dan ya tapi dia merasa kalau itu semua adalah hal yang lumrah saja. Dan dia pun menangis ya karena dia bukannya gimana-gimana, tapi dia memang cemburu aja nih melihat Saleha yang segitu disayang oleh Nando. Dia ingin juga mempunyai sosok lelaki, sosok pasangan yang seperti Nando juga, yang selalu ada untuk dia, selalu bisa untuk membuat dia bahagia, melindungi dia. Dan gak salah dong sebagai perempuan, ya cemburu melihat perempuan lain yang diperlakukan istimewa seperti Nando kepada Saleha. Dan ya Isabella ingin juga mempunyai sosok lelaki yang seperti itu, walaupun itu bukan Nando. Dan Pak Hadi pun juga berdoa juga nih. Dia berdoa agar nanti Isabella ini bisa mendapatkan sosok lelaki yang dia inginkan. Dan menurut Mimin yang sangat amat pantas untuk bisa mendampingi Isabella ini ya Azam. Karena kalau dipikir-pikir nih, Isabella ini kan udah kaya, cantik, kemudian dia juga sudah bekerja dengan profesional juga ya. Dan sekarang Azam juga sebenarnya sama 11-12 dengan Nando. Tapi sayangnya memang Azam ini cintanya bertepuk sebelah tangan kepada Saleha. Azam ini memang cinta mati sama Saleha. Namun sayangnya kan Saleha nggak cinta nih sama Azam. Begitupun yang dirasakan oleh Isabella kan. Sebenarnya Isabella suka sama Nando, tapi ya Nandonya cuma cintanya sama Saleha. Jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya Saleha dan Nando itu ya cocok. Kemudian Mimin juga sangat amat ingin melihat Azam dan Isabella ini secepatnya bertemu, karena mereka mempunyai latar belakang yang sama dan basic mereka juga orang-orang yang baik dua-duanya. Jadi ya nggak mengurungkan niat kita juga ya untuk ingin si Isabella dan Azam ini bisa bersatu. Mudah-mudahan saja itu semua terjadi. Kemudian konflik di sinetron Saleha di episode kemarin dan di episode sebelumnya itu benar-benar bikin geleng-geleng kepala nih sebenarnya. Kenapa? Ya iyalah ya, baru aja di episode kemarin tuh Saleha tertimpa bangunan dan tertimpa longsor. Kemudian di episode selanjutnya dia malah diganggu sama anak buahnya atau anak suruhan dari Rianti. Jujur ini tuh bener-bener
Kesel nggak sih liatnya? Kenapa sih setiap hari itu ada aja kesialan yang menimpa Saleha? Nggak diberesin aja gitu satu permasalahan ya 1-2 hari kek atau 2-3 hari kek, agar kita tuh ya enak dan enjoy juga nih untuk nonton sinetron ini. Tapi ya itulah yang namanya sinetron Saleha ya. Sepertinya memang harus dibuat konflik berkepanjangan dan setiap hari agar orang-orang tidak berpikir atau tidak bisa untuk segampang itu menebak, walau pada akhirnya tebakan semua orang itu akan benar juga. Darmawan akan hancur, Rianti akan hancur, dan Siska akan hancur. Tapi ya sampai itu semua hancur ya pastinya kita akan melihat pemeran utamanya dulu menderita nih, baru pada akhirnya ya orang-orang jahat ini akan hancur. Tapi ya itu yang namanya sinetron ya guys, kita juga harus tetap menghormati alur ceritanya dan ya kalau bisa ya menikmati juga walaupun kadang bosen ya. Tapi mudah-mudahan saja alur ceritanya nggak terlalu membosankan dan tetap membuat kita tuh stay terus nih untuk nonton sinetron Saleha ini. Nah kemudian seperti yang kita tahu kalau Bu Rianti ini kan emang menyuruh wanita ini pura-pura menjadi seorang ODGJ agar nanti bisa mencelakai Saleha. Boro-boro dia mencelakai Saleha ya. Ternyata Saleha ini ya untung saja dibantu oleh Bara juga. Jadi dia nggak berpikiran sendiri juga di saat dia tiba-tiba di dalam ruangan bengkel tersebut dan malah disandera oleh ODGJ ini. Jujur kenapa sih harus ODGJ ya? Ceritanya kenapa harus seperti ini sih? Dan mungkin banyak yang berpikir kalau alur ceritanya ini benar-benar nggak masuk akal untuk kita semua. Tapi lagi-lagi ya guys, inilah sinetron Saleha. Dan mudah-mudahan saja setelah ini ya akan membuat kita tuh jadi semakin seru lah ya untuk nonton sinetron Saleha ini. Jadi kan Rianti ini menyuruh seseorang yang sebenarnya kan bukan ODGJ. Ya, dia berhasil membuat kekacauan di bengkel tersebut dengan berpura-pura sebagai mantan pacar dari orang yang bekerja di sana. Tapi dia juga nggak berhasil tuh untuk mencelakai Saleha. Ya iya sih, Salehanya celaka gara-gara memang Saleha berusaha untuk melindungi diri dari kejahatan si orang yang pura-pura ODGJ ini, perempuan ini. Tapi ya untung saja Bara juga bekerja sama dengan baik dengan Saleha. Dan jujur si perempuan ini tuh emang bagus sih aktingnya ya, bagus. Dia benar-benar bisa lah mendalami peran seolah dia ini adalah ODGJ sesuai dengan perintah dari Bu Rianti. Dan sebelumnya dia juga sudah bersepakat kan dengan Bu Rianti, kalau nanti dia kenapa-napa dan ditangkap oleh pihak kepolisian, ya Bu Rianti harus cepat menyediakan pengacara agar dia bisa lolos dari jeratan hukum tentunya. Tapi Rianti ini kan kalau merencanakan sesuatu yang jahat dan menjalankan sesuatu yang jahat itu pasti dia tidak memikirkan penyelesaiannya seperti apa. Yang dia pikirkan hanyalah urusan kecelakaan ini atau urusan rencana jahat ini tuh harus berhasil aja semua. Dia nggak sampai berpikiran tuh kalau kejahatan tersebut ya tidak akan berhasil dijalani oleh orang suruhannya. Dan sepertinya setelah ini memang wanita ini bakalan lepas nih guys. Wanita ini bakalan ya hidup seperti biasa lagi. Tentunya ya tidak dalam keadaan ODGJ ya, karena kan sebenarnya kan dia tidak ODGJ nih sebenarnya. Dan untung saja nih di episode kali ini kita akan melihat Nando sendiri yang membuktikan kepada semua orang kalau wanita tersebut sebenarnya bukanlah ODGJ, tapi wanita tersebut adalah wanita yang waras yang memang sengaja diperintah oleh seseorang dalam tanda kutip untuk mencelakai Saleha. Nah, mudah-mudahan aja ya sosok wanita ini akan jujur kepada Nando siapa sebenarnya yang menyuruh dia. Dan
Ya, walaupun Mimin gak terlalu berharap banget sih kalau pada akhirnya dia jujur ngomong kepada Rianti. Karena kan kalau dipikir-pikir, apapun yang sudah direncanakan oleh Rianti dan Siska ini, padahal hampir ketahuan nih semuanya. Tapi ya pada akhirnya ya penulisnya akan tetap berusaha untuk menutupi kejahatan demi kejahatan yang sudah dilakukan oleh si nenek lampir Siska dan Rianti ini. Begitupun kali ini, di saat kita mungkin sangat amat berharap wanita tersebut akan jujur kepada semua orang dan akan mengatakan kalau sebenarnya dia disuruh oleh Bu Rianti, tapi sepertinya ya dia udah ditutup dulu nih mulutnya sama Rianti. Mungkin saja dia akan diberikan uang yang sangat banyak oleh Rianti, jadinya dia nggak boleh menyebutkan nama Rianti kepada semua orang. Agar nanti ya tentunya Rianti takut dong kalau kejahatan dia ini bakalan terbongkar. Dan kalau kejahatan Rianti ini terbongkar, emang Siska mau bantuin Rianti? Ya kalau menurut Mimin sih enggak ya guys. Rianti ini bodohnya juga enggak ketulungan nih. Dia mau aja menerima masukan dari Bu Siska. Hingga pada akhirnya dia meminta Pak Darmawan untuk memutuskan kontrak dengan Pak Hadi. Kemudian ya otomatis Pak Darmawan disuruh mencari bisnis yang baru, dan belum tentu juga bisnis tersebut akan berjalan dengan lancar. Uang 10M loh yang diberikan oleh pemerintah. Dan kalau uang tersebut tidak dijalani dengan baik, ya pastinya Pak Darmawan bakalan lebih merugi lagi. Apalagi kalau bisnisnya tidak berjalan lancar. Nah, gimana menurut kalian? Mimin sih yakin banget kalau pada akhirnya kejahatan dari Rianti ini akan terbongkar. Tapi kalau untuk episode besok sih kayaknya enggak ya, belum deh kayaknya. Kita ya pastinya akan tetap disuguhi terus-terusan dengan penderitaan Saleha. Tapi kita juga akan melihat di balik penderitaan Saleha ini pastinya akan selalu ada kebahagiaan dan hal-hal yang manis. Seperti halnya Nando dan Saleha yang makin kesini makin lengket. Kemudian Isabella juga yang kita pikirkan akan merusak hubungan Saleha dan Nando. Namun setelah dia nanti ketemu dengan Azam, dia akan jatuh hati kepada Azam. Dan Azam pun melupakan Saleha, dan Isabella pun juga bisa melupakan Nando. Karena apa yang sudah dia inginkan selama ini dari Nando itu ya ada juga ternyata di sisinya Azam. Dan mungkin saja ya mereka akan berjodoh juga. Dan mungkin nih bisa jadi yang lebih cepat menikah itu ya Azam dan Isabella, bukan Nando dan Saleha. Karena pastinya pernikahan Nando dan Saleha ini Mimin sangat amat yakin itu akan terjadi di episode-episode yang spesial. Mungkin saja di episode 50 atau mungkin bahkan di episode 100, 150, 200 ya kita nggak pernah tahu ya guys. Tapi Mimin sangat amat yakin kalau mereka akan menikah di episode Saleha yang sangat spesial. Dan tentu hal ini akan membuat rating Saleha jadi semakin melejit juga. By the way, tentunya kita tuh udah gak sabar banget juga ya melihat Nando, Saleha, Azam, dan Isabella akan bersatu juga nih nantinya untuk membuktikan kejahatan demi kejahatan yang sudah dilakukan oleh Pak Darmawan, Rianti, dan Siska. Karena pastinya episodenya bakalan panjang banget nih si Saleha ini. Dan kita tentunya harus menikmati banget nih guys alur ceritanya. Karena kalau dipikir-pikir alur cerita sinetron Saleha ini ya, walaupun kadang-kadang gak masuk akal ya, tapi at least kita masih bisa menikmati lah. Dan ya membuat kita kalau melihat pemeran antagonis ikutan marah, dan melihat kalau pemeran protagonisnya seperti Saleha ya kadang kita greget, kemudian kadang kita merasa sangat amat happy, apalagi melihat kemesraan di antara Saleha dan Nando. Itu sih sebenarnya yang sangat amat kita tunggu-tunggu banget ya guys. Dan ya pada akhirnya pun kita juga akan melihat Nando yang jujur kepada Saleha kalau dia pernah menculik Saleha juga. Nah itu juga bakalan diangkat. Gak tahu nih apakah di episode minggu ini atau di episode minggu depan. Menurut kalian kapan? Udah gak sabar banget ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.